Assalamualaikum, halo guys. Hari ini kita akan belajar membuat aplikasi sederhana menggunakan MIT App Inventor. MIT ini merupakan platform untuk memudahkan pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Anjali Matul Hidayah, mahasiswa TPP ITSB. Bersama rekan-rekan saya ada Dwi Maritawati, Riki Ricardo, Joshua Effendi Sitohang, Hidayat Sazila, Khairul Anwar, dan Vincent Pratama. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pertama setelah muncul layar screen seperti gambar, kita menuju ke properties, kita ke background image, lalu kita upload file. Di sini kita akan mendesain latar pada screen. Nah, setelah desain latar screen muncul, kita matikan title visible-nya. Fungsinya di sini untuk menghilangkan bar screen pada layar, sehingga layar akan seperti berikut. Selanjutnya kita menuju ke palette, kita pilih layout, lalu kita drag horizontal arrangement ke layar screen, sehingga akan tampak bidang persegi pada layar screen. Lalu kita atur tinggi dan lebarnya menggunakan properties dengan height-nya 30% dan weight-nya 100%. Lalu kita matikan background color-nya sehingga menjadi transparan. Kemudian kita ulangi step tersebut satu kali lagi. Nah, setelah terbentuk dua bidang horizontal, kita kembali ke menu layout, kita drag lagi menu horizontal arrangement ke dalam bidang. Kemudian kita desain tombol mulai seperti pada layar screen berikut. Nah, setelah desain layar screen 1 selesai, lalu kita akan buat bloknya. Kita menuju ke blok pada bagian pojok kanan atas, kita klik blok, lalu akan muncul viewer seperti ini. Nah, di sini kita akan buat blok bagaimana kerja pada screen 1 nanti. Yang pertama yaitu kita klik pada button mulai, lalu akan muncul pilihan seperti ini. Lalu kita pilih when button mulai klik. Lalu kita ke control, lalu kita pilih open another screen atau screen name. Selanjutnya kita ke text, kita pilih yang paling atas, kita tempelkan pada bagian open another screen-nya. Nah, blok ini menjelaskan jika kita menekan button mulai, maka akan menuju ke screen selanjutnya. Karena di sini kita menggunakan screen 1 dan screen 2, maka kita akan masukkan screen 2 pada blok teksnya. Selanjutnya kita akan membuat desain untuk screen 2. Kita kembali ke designer, kita pilih screen 2. Nah, screen 2 ini adalah screen untuk kita mulai bermain gamenya. Yang pertama kita landscape-kan dulu layarnya, menuju ke properties, kita pilih screen orientation-nya, kita pilih landscape. Lalu kita matikan title visible-nya. Lalu kita menuju ke palette, kita pilih drawing and animation, kita drag canvas ke layar screen. Kemudian kita atur height dan weight-nya pada bagian properties. Height-nya 200 pixel dan weight-nya fill parent sehingga membentuk panjang dan tinggi kanvas seperti pada layar screen. Selanjutnya kita drag image sprite ke dalam layar kanvas. Lalu kita rename dulu. Kita ganti namanya menjadi B karena kita akan membuat aplikasi game Tap B. Lalu kita akan pasang background pada kanvas. Klik kanvasnya, kita ke properties untuk upload file. Pilih file. Nah, backgroundnya sudah nampak. Lalu pada image sprite-nya kita akan upload picture. Kita upload picture pada bagian properties. Kita pilih gambar lebah.
Lalu kita atur ukurannya, ini bebas, terserah mau lebih besar atau lebih kecil lagi. Kalau pada gambar kita buat 35 pixel. Selanjutnya kita akan buat button. Kita menuju ke user interface, kita drag button ke bawah kanvas, lalu akan muncul tombol text for button 1. Di sini kita rename dulu buttonnya menjadi button reset. Nah, untuk teksnya kita juga akan ganti menjadi reset, hingga teks buttonnya akan seperti pada layar screen. Selanjutnya kita tambahkan sensor di clock, kita drag di bawahnya layar screen. Nah, clock ini fungsinya sebagai timer. Selanjutnya kita drag sound ke bawah layar screen, yang pasti fungsinya untuk menambahkan sound ya, atau backsoundnya. Kemudian kita kembali ke layout, kita drag horizontal arrangement di bawah set reset. Di sini kita akan membuat text button untuk mengetahui berhasil tidaknya kita menekan lebahnya. Tapi sepertinya layarnya tidak cukup, jadi kita klik kanvasnya dulu, lalu kita kecilkan height-nya menjadi 150 pixel saja. Selanjutnya kita kembali ke layout di horizontal arrangement, kita klik bagian horizontal arrangement-nya, lalu kita ke user interface, lalu kita pilih label, kita drag ke bagian screen sebanyak 2 kali, maka akan muncul text for label 1 dan 2. Kemudian kita edit atau kita rename di bagian komponen. Text for label 1 kita ubah menjadi berhasil, text label 2 kita ubah menjadi label scroll berhasil, sehingga menjadi seperti pada layar screen. Jangan lupa kita rename juga di bagian propertiesnya untuk mengubah tulisan yang ada di layar screen. Kita ke properties, lalu kita edit di teksnya, kita ubah menjadi berhasil, dan untuk label teks keduanya kita ubah menjadi angka 0, karena keberhasilan dari game ini akan kita mulai dari angka 0. Lalu kita rapikan wedge-nya, kita ubah menjadi automatic. Lalu kita buat layout serupa untuk bagian gagalnya seperti pada layar screen dan tutorial yang sudah disediakan. Nah, setelah desain layarnya selesai, kita ke bloknya, kita klik prosedur, lalu kita drag yang to prosedur, lalu kita rename menjadi perpindahan. Jadi nanti di sini kita harapkan lebah itu akan berpindah-pindah. Kemudian kita klik B pada kanvas 1, kita drag yang bagian call B move to. Kemudian kita ke matte pada built-in, kita drag yang bagian random integer from 0 to 100. Nah, 100-nya ini kita buang dulu di trash di pojok kanan bawah, lalu kita ganti ke canvas, kita pilih canvas with weight, kemudian kita ke B, kita juga pilih B with weight. Nah, di sini harapannya nanti ketika B-nya ini bergerak, dia tidak akan melebihi lebar kanvas. Begitu juga dengan B-nya, jadi dia tidak akan sampai terpotong karena terlalu kelebihan. Begitu juga dengan B-nya, jadi dia tidak akan terpotong pada bagian tepi. Kemudian kita tinggal duplikat
lalu kita pasang di bagian Y. Nah, di sini stepnya sama, kita hanya mengganti kanvas weight-nya, kita ubah menjadi kanvas height-nya. Jadi dia juga tidak akan melebihi tinggi pada kanvas. Kemudian kita menuju step 2. Kita pilih screen 2, lalu kita pilih atau kita drag bagian when screen 2 initialize. Lalu kita menuju ke prosedur, kita pilih call perpindahan. Nah, blok ini fungsinya untuk membuat si lebah itu berpindah-pindah tempatnya gitu. Kita klik clock, lalu kita drag yang bagian atas, lalu kita kembali untuk call perpindahan pada prosedur. Nah, di sini fungsinya clock itu untuk menjadi timer bagi si lebahnya. Jadi perpindahan lebahnya itu akan sama dengan detik pada jam. Kemudian kita lanjut ke step 3, kita klik kanvas 1, lalu akan muncul pilihan seperti ini, lalu kita drag yang when kanvas 1 touch. Selanjutnya kita ke control, lalu kita pilih yang if dan else, kita masukkan ke blok milik kanvas tadi. Lalu kita ke bagian touch any sprite dan akan muncul dua pilihan seperti ini. Kita pilih yang get touch any sprite, kita pasang pada yang bagian if. Nah, selanjutnya untuk bagian then-nya, kita pilih ke label score berhasil. Kita pilih bagian set label score berhasil, text. Kita drag menuju ke bagian then. Lalu kita menuju ke math, kita pilih yang penjumlahan. Kita drag untuk dipasangkan ke set yang label skor berhasil tadi. Kemudian kita masukkan label skor berhasil with text plus 0. Nah, 0 ini kita ganti menjadi 1. Nah, blok ini fungsinya nanti jika kita tepat menekan lebahnya, maka label skor berhasil pada screen nanti dia akan bertambah menjadi 1. Dan juga selanjutnya jika berhasil lagi akan berjumlah lagi 1, berjumlah lagi 1. Lalu kita ulangi step tersebut untuk membuat label skor gagalnya. Nah, untuk step gagal ini juga sama. Jika kita gagal menekan lebahnya atau kita tertekan di bagian lain, maka label skor gagalnya ini juga akan bertambah 1. Nah, selanjutnya kita akan buat button reset. Kita pilih button reset, lalu kita drag yang bagian when button reset klik. Kita menuju ke label skor berhasil, lalu kita drag yang bagian set label skor berhasil with text. Lalu kita ke math, kita pilih yang 0, kita drag di sampingnya label skor berhasil. Lalu kita tambahkan juga label skor gagalnya. Stepnya sama seperti membuat label skor berhasilnya. Nah, di sini ketika button resetnya ditekan atau diklik, maka label skor dan berhasil dia akan kembali ke nilai 0. Nah, yang terakhir kita akan buat soundnya. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan getaran saja. Pertama kita menuju ke B, lalu kita pilih yang when B touch. Kemudian kita klik sound, kita pilih call sound vibrates millisecond. Lalu kita tambahkan di math, kita tambahkan 0, kita buat 100. Nah, di sini harapannya jika kita berhasil menekan lebahnya, maka akan timbul getaran gitu. Oke, itu tadi bloknya untuk screen 2. Lalu kita profit menggunakan QR code. Nah, sudah muncul QR code-nya, tinggal di-scan lalu diunduh aplikasinya, dan selamat menikmati.